Aduh. Jadi kita udah sering banget ngerakit PC mulai dari 36 juta, 50 juta kita juga pernah, 70 juta juga pernah. Dan itu udah beberapa bulan yang lalu ya, lumayan. Dan kalau misalkan kita mau ngerakit PC di kondisi sekarang, harga yang bulan lalu saya sebutkan tadi juga nggak turun, harganya tetap sama. Nah, solusinya kita bisa menggunakan PC build up, bukan PC rakitan. Build up di sini maksudnya kita beli itu udah satu paket, jadi udah bawaan pabrik. Dan biasanya untuk PC build up itu udah dipikirkan sama engineeringnya masing-masing brand. Jadi isu-isu seperti bottleneck, terus juga nggak tampil di layar, itu nggak bakalan kalian temuin kalau kalian beli PC build up. Contohnya seperti PC build up dari Lenovo yang namanya adalah Lenovo Legion T5, T5. T di sini mungkin maksudnya adalah tower ya, karena kan dia berdimensi atau berbentuk tower casing PC-nya, dan dia sudah terinstall dengan Windows 10 dan juga Microsoft Office 2019. Jadi kalian nggak usah repot-repot install juga, udah ada. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba buka ya untuk PC build up dari Legion ini. BTW untuk SKU-nya kalau saya lihat di PSRF-nya Lenovo, dia mulai dari Intel Core i5 kalau untuk prosesornya. Dan paling gede itu ada di Intel Core i9. Terus kalau untuk VGA-nya mulai dari 1650 Super dan RTX 3070. Dan yang akan kita bahas kali ini, dia menggunakan Intel Core i7 11700 dan VGA-nya pakai RTX 3070. Bahaya ya kalau jatuh ini, bahaya sekali. Dan inilah Legion T5-nya ya. Jadi udah build up seperti ini. Kalau dari segi desain, ya dia sama juga dengan desainnya Legion yang ada di laptop. Maksudnya sama dengan laptopnya, desainnya itu nggak terlalu terlihat gaming. Jadi stealth banget gitu. Dengan di sini ada logo Legion, terus di sini ada badge dari Intel Core i7 11700. Di bagian atasnya ada grill untuk kipas dan di sini kita dapat 1 2 3 4 5 kipas eksternal dan ini satu kipas radiator untuk ke CPU. Dan di sini dia udah pakai temper kaca ya di sini. Di sini juga ada tulisannya Legion yang posisinya juga mirip-mirip dengan laptopnya. Jadi posisinya itu vertikal seperti ini. Di bagian atas dia ada tombol power, terus ada port untuk audio jack dan 2 buah USB Type E 3.2. Di bagian belakang dia ada 4 buah USB Type E, USB-C 3.2 Gen 1, terus ada input LAN, audio jack. Portnya nggak terlalu banyak ya di sini ya. Jadi masih ada area di sini yang seharusnya bisa dikasih port. Terus di sini ada DisplayPort dan juga HDMI. Terus kalau untuk prosesor lain, untuk motherboardnya dia pakai chip Intel B560, RAM-nya pakai Udim Armor DDR4 3204Hz yang kapasitasnya 16 GB. Terus kalau untuk PSU-nya ini di website PSRF-nya Lenovo dia pakai 650 watt 90%, dan untuk storage-nya ada 2 ya. Jadi dia pakai hard disk 2 TB dan juga SSD M.2 Gen 3 itu 512 GB. Jadi sayangnya masih ada part hard disk. Jadi kalau misalkan kalian beli, ya mau nggak mau harus di packing kayu karena masih ada komponen yang bergerak dan cepat rusak, yaitu si hard disk tadi. Dan seperti ini ya, kalau misalkan dia nyala, jadi kipasnya ini RGB-nya, semua kipasnya RGB. Terus di bagian depannya ini logo Legion-nya juga nyala. Kipas untuk si prosesornya nyala juga nggak tuh? Nggak kelihatan lagi. Nyala RGB juga ya. Entah dia bisa di custom di softwarenya Lenovo Vintage atau enggak, dia dapat Lenovo Vintage atau enggak, nanti kita lihat. Dan sekarang coba saya mau lihat bagian dalamnya. Wah, dan untuk temper glassnya ini tebel banget loh ya. Ini Corning Gorilla Glass aja kalah nih tebelnya nih. Kira-kira segini nih tebelnya, dan dia juga lumayan berat. Dan coba kita lihat kabel manajemennya ya. Jadi dari bawaan pabrik udah rapi seperti ini. Terus untuk memori RAM-nya, memori RAM-nya dia ada brandingnya Legion loh. Ini memori RAM yang kalau misalkan kalian beli di pasaran nggak bakalan ada, karena Legion tidak mengeluarkan memori RAM. Terus kalau untuk VGA-nya ini saya nggak tahu dia pakai brand apa, cuman ya logonya mirip-mirip Legion lah. BTW untuk RTX 3070-nya ini dia yang 8GB GDDR6. Habis ini kita akan coba untuk performanya. Apakah dengan harganya ini BTW sekitar 29 juta sekian, hampir 30 juta lah. Jadi dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi, coba kalian hitung-hitungan sendiri. Kalau misalkan kalian ngerakit RTX 3070, terakhir kita ngerakit itu 36 juta rupiah ya. Itu yang si Prisma ngerakit sama Alphard itu totalnya 36 juta. Jadi build up ini lebih murah.
Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita tes performa dari Legion T5 yang pakai Intel Core i7 11700. Pertama kita coba di Sense Bench-nya dulu. Untuk single core-nya dia mendapatkan skor 233. Kalau untuk performa multicore-nya di R15 dia mendapatkan skor sekitar 2100-an poin. Di R23 single core-nya dia dapat skor 1516 dan untuk multicore-nya ada di angka 13 ribuan. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita stress test di R23 untuk maksimumnya dia lumayan dingin ya dengan temperatur hanya 81 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan template yang memang biasanya kita pakai. Dia mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 20 detik. Dan untuk 3D rendering menggunakan Blender template BMW, CPU rendernya 3 menit 14 detik dan GPU rendernya 5 menit 34 detik. Lanjut ke tes 3D Mark. Pertama kita coba untuk coolingnya dulu ya. Apakah cooling dari bawaan Legion T5 ini mumpuni? Dan hasilnya dia lolos dengan skor 97,8%. Untuk RTX 3070-nya di driver Fire Track dia mendapatkan skor 26013 dan di Time Spy Test dia mendapatkan skor 12448. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba Dota dan resolusinya ini ada di 4K, grafiknya ada di best looking dan hasilnya dia dapat average sekitar 100 sampai 110 FPS. Lanjut ke game Assassin Valhalla dengan resolusinya 1440p atau 2K dan hasilnya untuk average FPS-nya dia tetap di atas 100 FPS. Lanjut ke Shadow of Tomb Raider dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high dan DLSS-nya on. Dia mendapatkan average FPS yang cukup tinggi juga, 140 FPS. Lanjut ke game Watch Dogs Legion, resolusi Full HD, DLSS-nya performance, grafiknya very high, dan untuk average-nya dia masih di atas 100 juga. Game terakhir kita coba di game Cyberpunk, resolusinya Full HD, DLSS-nya ada di performance, grafiknya ada di high, dan untuk average-nya dia ada di kisaran 140 FPS. Kalau untuk SSD-nya, karena dia masih NVMe Gen 3, jadi speed-nya ya ada di kisaran 3000 Mbps untuk read dan write-nya 2700 Mbps. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Legion T5 yang SKU Intel Core i7 dan juga RTX 3070 kali ini. Kesimpulannya ya dia bisa jadi solusi kalau misalkan buat kalian yang mungkin males ngerakit PC karena harganya mahal atau males ngerakit PC karena memang ya males aja, ya udahlah beli yang langsung jadi aja. Ini bisa jadi solusi. Apalagi dengan harganya ini terakhir saya lihat hampir 30 juta. Tapi nggak tahu ya harga sekarang, nanti kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Terus kalau untuk kekurangannya karena dia pakai B560 Mini ITX jadi portnya agak kurang banyak. Terus kalau untuk kekurangannya sistem coolingnya kalau misalkan kalian pengen upgrade, jujur saya belum coba ya. Tapi kalau misalkan mau upgrade harusnya bisa sih ya. Ini kalau misalkan pakai 240 terus pakai radiator bisa harusnya. Cuman biasanya kalau PC-PC build up seperti ini kalau kalian ganti komponennya dan ketika rusak kalian bawa ke service center bakalan jadi pertanyaan tuh. Kayaknya bakalan nggak diterima sama service center. Tapi kalau misalkan kalian cuman upgrade RAM, ya RAM-nya ini ada 4 slot, jadi kalian bisa upgrade RAM-nya. Terus kalau misalkan mau nambah storage, masih ada 1 slot M.2 lagi. Jadi iya ini sebenarnya kayak PC rakitan sama, cuman build up itu ya udah dirakitkan sama pabrik gitulah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nicholas Debudi and see you on the next video. Ini kalau nggak nyala tapi kayak PC biasa ya. Kalau nyala rame banget nih RGB-nya.